Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oh ya, tadi kan kita sudah bahas masalah kolki Rasul fisikal, tentang bagaimana perawakan Nabi. Nah, mungkin sekarang kita boleh bahas gimana sih cara mungkin pola makan dari Rasulullah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pola makan Rasulullah SAW pasti udah sering dengar kan, Rasulullah itu kalau makan sederhana, seadanya. Beliau tidak mencari makanan yang tidak ada di hadapannya. Beliau menyukai makanan-makanan yang disediakan kepada beliau. Rasulullah itu makan daging, makan ayam. Beliau ketika makan ayam itu makan lengannya. Beliau makan makanan yang ada dalam hidangan beliau. Beliau tidak berlebihan dalam makanan. Beliau itu mempunyai porsi tubuh yang rata antara dada dan perut. Berarti kayak gitu kan, beliau sangat menjaga proporsi makan dan kehidupan yang sehat kan. Beliau makan makanan roti, makan makanan daging, ayam. Tapi suatu hari Rasulullah pernah ditawari oleh para sahabat makanan yang itu beliau tidak biasa. Beliau bilang, tidak, karena lidahku belum terbiasa. Itu bukan berarti Rasulullah tidak memakan makanan, tapi beliau menghindari makanan yang tidak beliau sukai. Tapi beliau membolehkan. Jadi kita boleh untuk tidak makan yang kita sukai, tapi dengan cara yang baik dan dengan cara yang hormat. Nah, beliau ketika minum, beliau tidak bernafas di dalam minumannya. Beliau minum, disebutkan dalam sini, dengan 2 kali tegukan. Maksudnya 2 kali nafas minum pelan-pelan gitu. Nah, itu kan tadi tentang pola makan dan minum dari Rasulullah. Lalu bagaimana sih cara berpakaian Rasulullah itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stajadda tauban samahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Jadi Rasulullah itu memakai pakaian serban, gamis dan selendang. Beliau juga selalu berdoa ketika berpakaian, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu, a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa ketika memakai pakaian baru, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab kan biasanya memakai gamis atau memakai serban, selendang. Jadi Rasulullah sangat menyukai gamis, disebutkan. Beliau juga menyukai warna putih, karena warna putih itu mencerminkan tentang kebersihan, kesucian. Beliau terkadang juga memakai warna merah, karena memakai warna merah itu dalam arti warna dalam orang Arab itu mencerminkan keberanian. Beliau juga terkadang memakai warna hitam, karena warna hitam itu mencerminkan kepemimpinan. Beliau juga kadang memakai gamis atau baju warna hijau, karena warna hijau itu menjelaskan, atau biasanya di surga atau makhluk yang Allah ciptakan kan berwarna hijau. Jadi itu untuk sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga terkadang memakai pakaian yang dihadiahkan kepada beliau dari Yaman. Jadi beliau memakai pakaian yang sesuai, yang tidak mengumbar aurat beliau. Jadi kita boleh memakai pakaian yang kita sukai, asalkan sopan, asalkan baik, asalkan bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pakaian yang kita pakai itu menimbulkan rasa sombong. Misalnya pakaian jelek tapi menimbulkan rasa sombong, itu sama aja kita diharamkan memakai pakaian itu. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebutir biji dari kesombongan. Asalkan pakaian kita membawa kita kepada kesyukuran kepada Allah dan menutup aurat kita dan sesuai dengan syariat, kita dianjurkan. Jadi dalam berpakaian pun Rasulullah itu nggak sembarangan, ada maksud dan tujuan, dari baik dari warna, terus juga bentuk pakaian, tadi kayak gamis segala macam gitu. Ya mungkin sekian pembahasan kita kali ini tentang Syama'il Muhammadiyah. Mungkin ada penutup dari Mbak Vivi, silahkan. Kita belajar sirah tidak berpatok pada satu kitab, tidak berpatok pada satu buku. Kita harus kembali membaca. Salah satu ulama berkata bahwa kita juga dianjurkan untuk menghabiskan
beberapa kitab sirah dalam Ramadan. Kita juga dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran karena Ramadan ideal dengan Al-Quran, dan Rasulullah adalah Al-Quran yamshi 'alal ardi, dan Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan. Nah, jika kita sering membaca sirah, jika kita tahu bagaimana sih fisikal Rasulullah secara detail, maka insya Allah kita akan diberikan rahmat dengan melihat Rasulullah di dalam mimpi. Karena yang melihat Rasulullah dalam mimpi, di dalam hadis beliau, setan tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah SAW. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kalau kita melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti kita mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang muslim. Berarti kita bisa melihat Rasulullah SAW secara benar. Karena ketika mimpi kita melihat Rasulullah, itu kita melihat Rasulullah, bukan melihat yang lain, bukan melihat setan. Karena setan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Dan jika kita melihat Rasulullah dalam mimpi, insya Allah kita akan dipertemukan di dalam surganya pada hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasul. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.